Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata disiplin positif modul 14. Kenalkan, saya Ferry Hamdi, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Ibu Tutik Sapiningsi, dan pengajar praktik saya, Bu Sari Mardiana. Pertama yang akan saya bahas itu adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang kita ikuti yang ada di LMS adalah seperti ini. Apa judul yang akan saya bawakan? Yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai pewujudan budaya positif di sekolah. Apa latar belakang yang akan saya bawakan di sini? Latar belakang adalah tentang budaya positif adalah pewujudan dari nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi merupakan awal balik yang harus selalu diterapkan dari pihak sekolah. Bagaimana tujuannya? Dengan adanya keyakinan sekolah, kelas menerapkan segitiga restitusi dapat membuka disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dan mentaati kewajiban di sekolah. Tolak ukur yang dapat diambil adalah yang pertama, terdapatnya keyakinan poster keyakinan pada setiap kelas. Yang kedua, guru dan karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan. Yang ketiga, permasalahan tentang pelanggaran dan tata tertib yang berkurang. 5 tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, melakukan sosialisasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah untuk guru dan karyawan, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas terhadap peserta didik, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, saya bekerja sama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan dalam penerapan keyakinan kelas. Yang kedua adalah alat dan bahan seperti stick note, software game, puisi, ATK, dan lain sebagainya. Ketiga, komitmen bersama untuk mewujudkan budaya positif menuju keyakinan. Kedua, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, sekaligus saya meminta izin dan mengundang kepala sekolah untuk melakukan diseminasi dengan teman satu sekolah. Selain itu, saya juga berkonsultasi dengan beliau apa saja yang harus saya sampaikan dalam presentasi nanti. Yang ketiga, saya melakukan diseminasi aksi nyata dengan mengundang 20 rekan guru SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Demikianlah, kita lihat bagaimana presentasi yang nanti akan saya tayangkan hasil destinasi dengan teman guru dan karyawan di SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon maaf. yes. Selamat siang Ibu Bapak Guru sekalian semuanya SMP Negeri 95 Jakarta Utara. Saya pertama-tama mengucapkan mohon maaf mengganggu kenyamanan Bapak Ibu untuk istirahat. Saya di sini sekarang ini ingin menyampaikan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang insya Allah saya pelajari dan akan saya terapkan di sekolah SMP Negeri 95. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat dakwahnya insya Allah Islam tetap berjaya akhir zaman. Terus ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum mulai kita buka dulu insya Allah apa yang kita jalani hari ini dapat bermanfaat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menghemat waktu, saya pertama-tama mengucapkan
Selamat datang kepada Pak Ruslan sebagai Wakil Kesiswaan SMP Negeri 95, Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Bapak Guru yang telah saya ganggu waktunya untuk mengenalkan saya tentang destinasi ASI Nyata Disiplin Positif, pada rekan-rekan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk pertama-tama, sebelum saya menyampaikan presentasi, saya persilakan kepada Pak Ruslan untuk menyampaikan pesan dan pesan sebagai perwakilan kepala sekolah. Kepada Pak Ruslan, saya persilakan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Peri Ilhamdi, Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu guru SMP Negeri 95 yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT, kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Peri Ilhamdi MPD. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Khususnya kepada Bapak Peri Ilhamdi. Semoga budaya positif nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di sekolah yang kita banggakan, yang kita cintai, SMP Negeri 95 Jakarta. Nah, kenapa perlu diaplikasikan, perlu diterapkan? Karena tuntutan kurikulum Merdeka yang akan kita lakukan kembali tahun depan, ya tahun depan di 95 kurikulum Merdeka sudah penuh. Dalam arti kelas 7, 8, dan 9 sudah memakai kurikulum Merdeka. Ya mudah-mudahan ke depan guru-guru 95 dalam menerapkan budaya positif nanti lebih mengena kepada peserta didik. Ya khususnya Pak Peri, supaya nanti lebih memahami dan menghasilkan bukan lagi calon guru penggerak, berarti guru penggerak dalam arti lulus sebagai guru penggerak angkatan 10. Semoga yang lain yang belum, ini masih banyak yang belum nih ya, bisa mengikuti CGP. Ya, terutama yang muda-muda kan yang di bawah 52 tahun. Ya, bisa ikut sehingga sering diadakan diseminasi, berarti kualitas SMP Negeri 95 lebih baik lagi. Salah satu indikator keberhasilan sekolah atau mutu sekolah, berapa banyak guru yang sering mengadakan diseminasi. Itu salah satu indikator sekolah yang bermutu. Ya mudah-mudahan ke depan, karena kita banyak guru-guru yang energik, yang muda-muda, saya kira bisa ya, bisa mengikuti, karena bermanfaat bagi diri kita masing-masing, khususnya kepada pendidikan yang ada di Indonesia. Itu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bagus, yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruslan atas sambutannya. Ibu Bapak Guru, saya minta maaf, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ya, biasa saya butuh untuk Dirjen Lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersedia? Artinya Indonesia Raya dulu. Artinya Indonesia Raya dulu baru sambutan. Oh, ini copot ini.
Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Mas Pak. Yang ada senamnya. Gimana? Ya, masih ingat kan? Ya, zaman dulu tuh Bu, saya udah lahir sih. Ya, kita coba ya Bu ya. Tapi ini suaranya nggak ada ini. Kita skip aja ya. Gak enak kalau nggak ada suaranya, kita skip aja deh. Kita skip aja. Ya. Kepencet. Luar biasa. Ya, Bu. Saya lagi mau bahas ini, perkenalkan lagi ini fasilitas. Ini kekurangan. Saya Ibu Tutik dari Yogyakarta, saudara saya. Dan ini saya sendiri masih ganteng. Ini pengajar praktik Ibu Sari, ya. Ini belum ada uban nih Bu. Ya, belum ada uban. Itu waktu belum nikah. Awal wisuda S2 belum nikah. Ya, akan saya bahas kali ini. Kita pertemuan dalam waktu sesingkat mungkin, sesingkat-singkatnya. Ya, pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang selanjutnya, kedua itu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi. Saya tidak ingin menggurui ibu bapak yang sangat luar biasa. Tujuan saya adalah ingin berbagi destinasi yang sudah saya pelajari selama menjadi CGP Angkatan 10 tentang budaya positif untuk berbagi kepada Bapak Ibu, bukan untuk menggurui. Saya tahu karena Bapak Ibu itu ilmunya lebih banyak dari saya. Ya. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kita coba bermain Bu. Ibu cari pasangan sebelahnya Bu, kita coba bermain. Yang satu yang sebagai A, yang satu sebagai B. Silakan cari temannya sepasangan. Ayo cari teman pasangan A dan B. Cari pasangan A, B. Ya.
Cari pasangannya A dan B. Nah, ya, ibu yang bagian A, yang A mana tunjuk tangan terserah, yang A tunjuk tangan, yang A. Ya. Ibu yang bagian A itu adalah menggenggam suatu barang yang sangat berharga, barang yang sangat berharga. Nggak, bayangkan aja, nggak apa gitu, jangan dia megang HP. Barang yang sangat berharga, bayangkan gitu. Bayangkan, ya misalkan ini sebuah rumah saya genggam, bayangkan aja, atau perhiasan atau apa. Yang ibu yang bagian B atau bapak yang bagian B ini mencoba membujuk, merayu, ya, memarah-marahin, menindas atau yang lainnya agar itu dia yang A itu mau membuka tangan, ya, mau membuka tangan. Pokoknya itu mencoba bu, merayu, marah-marahin, menindas dan lain-lain. Pokoknya biar yang A itu membuka tangan. Yang A itu ini mempertahankan nih, ini barang berharga nih. Apa kek pokoknya gitu. Ya boleh, jangan. Itu namanya pelecehan, gigit. Ibu suka gigit nih, ketahuan nih. jangan dulu, nanti HP retak kayaknya, pakai HP, oke, bayangin. Siapa ya? Waktunya cuma 3 detik aja. 1, 2, 3, coba ya, 1, 2, 3. Ibu siapa yang ngerayu? Apa aja yang keras? Ibu yang A itu mengenal sesuatu, yang B itu mencoba merayu. Sini dong tangannya, coba bendanya berdua deh. Ini buat saya gini. Kasih nggak? Kalau nggak bahas tahu gitu misalkan. Nah, gimana? Kasih nggak? Kalau nggak aja nih. Nah, gitu bu. Ya, ibu merayu ke mau apa ke belakang. Ulang lagi. 1, 2, 3, mulai. Ya, silakan dirayu apapun itu. Ya. Mau dikasih? Wah iya, mantap. Apa lagi bu? Apa? Iya, tanya jawabannya apa benar, ya kan? Ketika Anda akan membuka kepala tangan Anda, mengapa alasannya atau Anda membuka kepala itu? Ibu, saya tadi membuat ibu membayangkan kepala tangan itu adalah sesuatu yang berharga yang punya ibu. Ibu bayangin, ini apa ya? Ketika kita dalam keadaan krisis, kita itu pasti mempertahankan diri kan? Betul nggak? Iya, mempertahankan diri, jangan sampai terbuka, gitu. Nah, ketika kita mempertahankan diri sampai benar titis terakhir puncak, akhirnya kita menyerah. Nah, itu titik baliknya namanya, ya kan? Nah, sekarang kenapa teman rekan Anda itu bisa Anda rayu dan akhirnya bisa membuka kepala? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kita udah rayu, udah marah-marahin, akhirnya bisa membuka kan? Red flag, iya. Apalagi? Takut diapain? Nah, diancam. Apalagi? Kasihan, ya kasihan. Nah, apalagi bu? Bu, jadi seorang siswa itu ketika dia misalkan dia tuh nggak merasa dia bersalah, dia mempertahankan. Kita tuh mencoba biar dia itu ngaku apa? Pokoknya saya lihat kamu tadi di pinggiran tol, kamu ngapain? Sampai hampir ketabrak kontainer. Enggak pak, saya cuma lewat doang ngambil sampah, gitu. Ngambil sampah di pinggir tol, di sini banyak tempat sampah juga. Nah seperti itu. Jadi seseorang itu mempertahankan sampai titik kritisnya itu dia ingin mencoba, akhirnya menyerah juga. Nah, menurut seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser, bernama kontrol teori, ada beberapa teori kontrol yang dia kemukakan. Yang pertama yaitu ilusi seorang guru mengontrol murid. Seorang guru pastinya selalu dan pernah mengontrol murid dalam keadaan apapun. Betul tidak?
Dia misal, kamu tadi ngapain, kamu istirahat di atas. Ngapain di atas? Ini Pak ngambil. Ngapain ngambil makanan? Orang udah bawa makanan ke bawah, istirahat. Jangan ke atas ketika istirahat, di bawah istirahat di lapangan. Kamu tadi pulang jam berapa? Nah, ngontrol. Kamu tadi malam ngerjain PR, nggak coba kamu coba berusaha. Nah, kita sih seorang murid, seorang guru mengontrol murid sampai titik batas seorang murid ketika dia merasa benar, akhirnya dia merasa benar, dia mengikuti gurunya, biarpun gurunya itu yang diperintahkan dikontrol itu salah, akhirnya menyerah. Nah, itu kritis yang seperti ini tidak baik untuk murid. Yang ke depan itu apa yang terjadi Bu biasanya? Kalau kita sering mengontrol murid, ketika dia murid itu merasa benar, kalau murid merasa salah tidak apa-apa kita kontrol. Tapi kalau merasa benar, kita kontrol sampai pada batasnya, akhirnya murid itu merasa apa dia? Merasa dia tidak punya sesuatu yang dia bisa pertahankan. Nah, itu teori kontrol dari William. Yang kedua, situasi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Jadi Bu, yang tadi dibahas penguatan positif dan bermanfaat. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dia mempertahankan pendapatnya, mempertahankan sesuatu miliknya, tapi kadang pula seorang guru tidak mau tahu, pokoknya dia itu biarpun dia salah, biarpun dia benar, murid guru itu salah. Dia tetap mempertahankan. Nah, posisi kontrol positif efektif bermanfaat ini seorang guru seharusnya sadar ketika dia seorang murid mempertahankan, ya kan? Dia merasa benar, tapi murid guru itu salah. Kita harus introspeksi. Teori itu menyatakan bahwa pada posisi ini seorang guru harusnya berbalik diri. Berdiri apa? Melihat keadaan lagi, apa yang dilakukannya, introspeksi istilahnya. Apa yang dia lakukan? Nah, kenapa dia sangat kekeh segitunya? Tidak semua yang kita yang kita berikan, yang kita lakukan kepada murid itu sesuatu hal yang benar. Bisa juga ke depan itu murid itu akan semakin menentang kita. Seperti itu. Apapun yang dia lakukan, dia salah, tetap kita tentang. Karena dia merasa sebelumnya benar, dia ditentang sama gurunya. Seperti itu, kontrol positif bermanfaat. Selanjutnya, ilustrasi ketiga itu sebuah kritik yang membuat seorang itu merasa bersalah dan dapat mengungkapkan karakter. Bu, kadang-kadang seorang percakapan yang sangat lemah atau yang sangat istilahnya sangat lembut, tadi dia bisa memuatkan karakter, tiba-tiba dia menjadi lemah karakternya. Pernah nggak Ibu seperti itu? Misal gini, kamu itu aja nggak bisa sih, parah banget kamu. Nah, seperti itu. Informasi yang kita ucapkan itu biarpun sangat lemah, sangat lembut, kepada seorang yang punya karakter kuat, tiba-tiba bisa membalikan 180 derajat menjadi dia tidak memiliki percaya diri. Nah, tadi yang kita praktekkan itu, yang seorang yang A dan B mempertahankan masing-masing, ya kan, sampai dia dirayu, dia kena itu. Mungkin kenapa kalau di dalam kelas kita memperagakan sebelum kita belajar untuk apa? Untuk menguatkan karakter. Apapun kalian, kita sebagai apapun kalian punya, apapun kalian mesti pertahankan seperti itu. Nah, kita seorang guru itu memang kadang-kadang pula biarpun kritik secara lembut, biarpun kritik sangat pelan dan sebagainya, ya, dan kritiknya itu membuat orang merasa bersalah, dan itu bisa membuat karakter seorang itu sangat, yang tadinya kuat sangat lemah, pelan-pelan hilang malah. Nah, gitu aja nggak bisa, kamu parah banget sih. Nah, kamu mah masa rumahnya deket gitu aja nggak bisa ngerjain kayak gini, kalian yang lain pada bisa. Nah, seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya seorang guru itu menguatkan sesuatu apapun yang murid kerjakan, apapun yang murid lakukan itu bermasalah baginya. Selanjutnya, yang terakhir, teori psikiater, ilusi bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Nah, ini Bu, pernah nggak berpikiran? Pasti kan sering ngebilang, maksa anak kecil. Ya, maksa anak kecil. Nah, karakter mempunyai sifat orang dewasa yang
yang mempunyai hak memaksa kepada anak kecil bisa membuat anak kecil itu tidak mempunyai harga diri lagi, tidak mempunyai anak itu dihargai oleh orang tuanya, tidak mempunyai anak kecil itu tidak mempunyai suatu penguatan diri, akibatnya tidak ada percaya diri. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia dipaksa sama jangan, udah repot dah, bikin berantakan rumah, jangan begitu, itu bikin cedera, jangan lakukan itu. Hal yang sepele itu, biarpun kita tahu bahwa anak kecil itu sanggup melakukannya, tapi kita halang-halangin dan kita paksa untuk tidak melakukannya, akibatnya bisa memakan karakter anak kecil tersebut. Makanya ibu kalau punya anak kecil, misalnya mau naik sepeda nih, Umi aku mau naik sepeda gede itu, wah kamu naik sepeda, bagus, tapi belum waktunya ya. Nanti kalau kamu udah bisa setinggi ini nih, minimal kamu udah roda 2 bisa segini, bisa kamu nanti bisa kasih. Jangan langsung ngejas, jangan, kamu nggak bisa, kamu malah, kamu kayak gitu aja. Ya, biasanya perkataan orang dewasa itu Bu, itu bisa menghancurkan karakter anak kecil. Makanya hati-hati Bu, kalau punya anak kecil itu di lingkungan yang sangat bisa menghancurkan karakter, baik pihak saudara, mohon maaf, nenek kita, ibu kita, ataupun mertua, ataupun orang-orang sepupu dan sebagainya, ya kan? Akibatnya karakter anak itu tidak terbentuk. Makanya pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan anak. Pendidikan orang tua sendiri, karena orang tua itu yang membentuk pendidikan anak. Ya, seperti itu. Dari pendidikan terbaik itu pendidikan dari orang tua, dari ibunya ada dasar terbaik. Karena pembentukan karakter itu pertama kali dari rumah. Nah, tematik seperti ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul, setuju saya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Orang setuju? Nomor 1 setuju? Ibu setuju? Kemudian nomor 1 pernyataan 1. Setuju? Siapa yang nggak setuju? Nah, kenapa setuju kemudian? Dapat memberikan efek jerah kepada anak. Oke. Berikan efek jerah kepada anak. Ada yang tidak setuju? Bu, setuju nggak kamu bisa memberikan disiplin anak? Kadang-kadang kita apa aja harus hukuman, apa aja hukuman, ya? Ya boleh. Ada yang pada sepakat setuju ya. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju salah? Setuju? Setuju. Ada yang setuju? Setuju? Setuju. Jadi anak itu kalau mau belajar kasih hadiah ya. Kalau nggak dikasih hadiah besok nggak belajar ya. Iya, kadang-kadang begitu. Ya, jadi anak itu mengerjakan apa-apa karena hadiah. Ini kan saya kemarin anak saya habis jus keempat, ya 1 jus keempat, dia udah 9 jus, kemudian tiba-tiba omnya datang. Kamu kemarin habis ya jus 9 jus ya? Iya. Kamu dikasih hadiah apa Mami? Enggak, aku nggak dikasih hadiah Mami. Kok nggak kasihan nih? Kalau kayak gitu nggak usah. Nah itu bisa membunuh karakter. Ya, hati-hati. Karena kita harus menyiapkan sebagai orang tua kepada anak kita, anak didik maupun anak kita di rumah, mengerjakan sesuatu itu tidak harus dengan hadiah. Kalau dia mengerjakan sesuatu dengan hadiah, kemudian apa? Kedepan itu ketika dia bekerja, berusaha atau mencapai suatu target cita-citanya, yang terjadi apa? Dia hanya mengharapkan hadiah, tidak mengharapkan sesuatu yang baik untuk dia kelak ke depan. Memberikan hukuman yang dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, nah ini. Kenapa ragu? Iya, udah cepat, bentar oke. Ya, di atas tadi sudah disinggung mengenai hukuman juga masih ini harus tidak. Kadang anak-anak itu apa yang dilakukan tidak pas pada
apa yang kesalahan yang dilakukan, malah diberikan hukuman yang beda dari apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Itu menurut saya. Oke. Merasa bingung, ya. Bingung ya? Apa yang saya lakukan beda. Beda hukuman beda ya. Bagus. Kita tepuk hebat untuk Pak Madi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ada lagi Bu, Pak? Ada lagi? Setuju nggak? Ada lagi di sini? Nanti kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Ya, nanti akan terjawab dengan sendirinya apakah hukuman itu yang selama kita berikan itu tepat atau tidak. Nanti kita jawab sendiri dengan sendirinya. Ya, oke. URL ini sebenarnya bukannya Google ini ya, bukannya kemarin Google apa? Ini yang lain. Pakai Padlet, pakai Padlet. Saya coba share di grup ya. Share di grup. Kebuka. Oke. Tidak bisa scan? Pakai Padlet? Bisa? Disiplin itu berarti taat dan patuh. Menurut Bu Dwi, disiplin itu merupakan sikap dan taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Bu Yuni dan Pram, kok bisa Yuni sama Pram? Sikap perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Yuni sendiri, kualitas membantu seorang mencapai tujuan. Bu Rini melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama-sama. Nah, oke. Ini Bu, kalau bikin sladel itu sampai 40 kan lapar itu Bu, karena dari jam 2 itu. Ya, saya mau ngetang, aduh bulan aja naiknya, tapi tetap aja nggak bisa. Habis satu loyang. Padahal suruh makan nasi tapi kadang-kadang brownies bebas habis satu loyang, jadi habis buat diri sendiri. Ya lanjut Bu, Pak. Kita lihat yang saya ini ya buat apa makna disiplin itu. Disiplin itu adalah suatu sikap kesadaran untuk patuh. Benar tadi ya, seorang dalam menaati peraturan norma sosial yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari luar. Namanya disiplin. Jadi seseorang itu untuk patuh tanpa adanya paksaan dari luar. Namanya. Ya, misalnya dia anak itu kita coba membuatkan dia itu disiplin. Cukup sederhana, buang sampah pada tempatnya. Itu sulit Bu ya, sulit. Coba bayangin Bu, kalau kita terapin satu anak buang sampah pada tempatnya, dia lagi makan di jalan, kemudian kita jangan buang sampah sembarangan, bawa sampah, kantongin sampahnya, kalau tembang sampah buang di tempatnya. Coba itu kita terapkan, insya Allah nggak ada lagi petugas jaket oranye yang dibayar oleh Pemda DKI Jakarta, betul nggak? Iya. Coba kalau disiplin, misalnya anak kita terapkan disiplin, sholat tepat waktu, insya Allah nggak ada lagi yang kayak Pak Ferry ngobrak-ngobrak Bu sholat. Nah seperti itu, dan Pak Mamat dan teman-teman yang lainnya. Itu kalau kita terapkan disiplin seperti itu, ya dengan penuh kesadaran dalam diri, memang agak sulit. Karena kan diri kita juga seperti itu. Ya, untuk melakukan proses disiplin, termasuk saya sendiri. Ini saya sebelum tidur buat disiplin. Ntar bangun jam 4:15 biar bisa mandi dulu, kemudian ke masjid. Saya nggak taunya alarm udah 3 kali bunyi. 4:15 pencet, 4:25 bunyi semua. Akhirnya bangun mendusin jam 5. Nah itu, disiplin itu sulit tuh. Ya, kalau tidak ada dari dalam diri kita sendiri, ya, untuk menaati. Terus tujuan dari disiplin itu adalah untuk menciptakan suatu keteraturan dalam diri, untuk membuang dan memperbaiki kebiasaan buruk, untuk membantu mengembangkan pengendalian atas diri, untuk menciptakan prinsip agar seorang dapat mencapai sasaran tertentu di dalam hidupnya. Ya, nah itu proses tujuan dari disiplin. Selanjutnya, ini kita kaitkan dengan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa
Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada proses namanya disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disciplinous, yaitu buat diri sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama aja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disciplinous, wajib pengusaha lain akan mendisiplinkan kita sendiri, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Diajar di antara pemikiran dan teladan sikap. Nah, ini dalam bukunya. Jadi memang proses kedisiplinan dalam diri sendiri itu penting. Kalau enggak, kita itu akan diperbudak oleh orang lain. Selanjutnya, disiplin sudah masuk ke dalam budaya positif. Nilai-nilai budaya positif yang sudah kita lakukan di 92 di SMP 95. Astagfirullahaladzim. Maklum kalau mantan memang sulit tuh. Percaya emang susah mau online. Ya, adalah suatu budaya positif pada nilai keinginan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif yang telah kita kerjakan selama ini, yaitu yang pertama kerja bakti, kemudian 5S, tiap pagi Bu ya, senyum, sapa, salam, ya, senyum, sapa, salam, terus apa lagi? Sopan, santun, ya. Sayang, ada sayang juga, berarti ngemes dong Bu. Kemudian tadarus pagi Bu ya, nah tadarus pagi saya nggak pernah ngikutin, ya. Terus, nah ini dokumen sayangilah tanamanmu, ini waktu kerja bakti ya. Kemudian tadarus keputrian, literasi pagi yang sering kita lakukan, budaya positif. Ya, ini alhamdulillah dokumennya ada ini. Kita lanjut, masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi. Menurut Diana Glasser dalam bukunya tentang Rasputin School Discipliners menyatakan motivasi itu ada 3 pada manusia. Ini bukunya Bu ya. Nah, yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi ya agar dia ketika dilihat dari orang lain itu dia kelihatan baik seperti itu. Ya kan? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang itu mengadakan motivasi, misalkan dia gini, hari ini saya nggak boleh telat karena saya itu akan dihukum, misalnya gitu. Hormat bendera. Hari ini tiap hari saya masuk harus jam 6:30 agar tidak dipotong. Nah itu motivasi. Kalau nggak ada seperti itu nggak bakalan kita mendatang. Untuk yang kedua, mendapatkan nilai imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi internal yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Biasanya motivasi ini dibangun karena dia punya di dalam dirinya untuk mengembangkan suatu proses motivasi. Nah, terus selanjutnya hukuman dan penghargaan, yaitu menurut Kohn di sini dalam suatu wawancaranya bukunya mengatakan baik penghargaan maupun hukuman ada cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn sendiri, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita lihat Bu, apa bedanya hukuman konsekuensi dengan restitusi. Pernah dengar kan Bu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Biasanya kalau korban itu mendapatkan keadilan kalau hukuman, ya. Nah, kemudian kalau hukuman itu biasanya anak atau murid tersakiti kalau anak dapat hukuman. Kalau konsekuensi itu berarti biasanya tetap tidak nyaman untuk jangka pendek biasanya. Nanti kita lihat. Korban bisa diabaikan. Nah, kemudian murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, korbannya itu mendapatkan ganti, murid dapat penguatan.
Kita lihat tuh perbedaan apa antara hukuman dengan konsekuensi dengan restitusi. Biasanya gini, seorang anak datang ke sekolah telat. Ada guru PK panggil, tahu sini, kenapa kamu telat? Ini Pak, saya tadi bantuin orang tua saya. Saya nggak mau dengar. Kamu tugas kamu karena telat, kamu nyabutin rumput 1 halaman sekolah di sini. Itu termasuk hukuman. Konsekuensi contohnya gini, belajar olahraga. Pada saat ganti baju, si Tommy misalnya telat. Teman-temannya sudah lari 4 keliling lapangan, dia baru datang. Tommy, kamu dari mana? Saya baru ganti Pak, karena kamar mandinya penuh tadi. Saya pakai kamar mandi perempuan. Loh, kamu perempuan? Enggak, maksudnya dia itu karena penuh oleh teman-teman kelas lain, dia pakai kamar mandi di tempat yang lain. Tapi karena kamu telat, kamu dapat konsekuensi, kamu harus lari 6 keliling lapangan. Jadi namanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu tidak terpaut dengan apa yang dilakukan, lain dari ini. Kalau konsekuensi itu berarti dia melakukannya itu, berarti temannya sudah melakukan, tapi dia belum, berarti dia ditambah sedikit. Nah, biar apa? Dia tirah. Ya, nah, mulutnya sama-sama dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti. Kalau restitusi itu sesuatu yang apa? Dibuat itu, seseorang itu ketika melakukan kesalahan dia sadar. Misalkan contoh, tadi si Tommy datang, guru olahraga. Tommy, kenapa kamu telat? Maaf Pak, saya telat karena saya ganti bajunya tadi itu terlambat Pak. Sekarang buat kamu, kalau kamu telat bagaimana? Ke depan bagaimana biar kamu tidak telat? Seperti itu. Diajak suatu pembicaraan biar dia sadar dan dia tidak mengulangi, itu namanya restitusi. Untuk lebih banyak dulu Pak, kita Ibu Bapak pernah pakai suatu namanya kuisi? Kuisis? Pernah? Ayo kita coba main kuisis. Lihat perbedaan antara hukuman dengan restitusi. Kalau kuisis itu dibuka soalnya dulu, baru bisa kelihatannya. Ntar, coba.
5 dasar kebutuhan dalam manusia. Ya. Sesungguhnya manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan, ya, yang itu tidak bisa dihindarkan dan itu harus terus lagi, dan itu harus diupdate. Salah satu kebutuhan itu hilang, maka manusia itu tidak sempurna dan itu akan gersang dalam hidupnya. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Yaitu cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Salah satu ada hilang ini, misal cinta dan kasih sayang, akibatnya apa? Anak tersebut apa? Tidak ada cinta dan kasih sayang. Dia itu tidak ada namanya dirinya itu gersang, ya, tidak ada memperhatikan. Gitu. Pokoknya kedua misalnya, seorang anak punya cinta, kesenangan, kebebasan, tapi dia tidak berkekuasaan. Artinya dia tidak bisa memilih sesuatu yang sesuai dengan hati nurani. Misalnya seorang anak ini memberi suatu buku, tapi ketika dia milih ini sama orang tuanya tidak boleh. Nah itu tidak ada kekuasaan. Kesenangan, misalnya seorang anak, dia punya keempat-empat nih, tapi dia punya kesenangan. Sama juga, tertekan hidupnya. Seperti itu. Ya, Bu ya. Dah, kita lanjut. Kebebasan juga gitu. Dia punya semuanya, tapi dia bebas, tidak bisa ngapa-ngapain. Dalam rumah aja, tiap hari dikawal mau bantu dan sebagainya. Kemudian terakhir bertahan hidup. Seorang itu harus punya namanya bertahan hidup. Bertahan hidup artinya dia itu mampu bisa melakukan, mampu bisa melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan yang ada pada diri. Dia bisa bertahan hidup dalam lingkungan apapun dia itu dalam keadaan dia sendirian, mampu. Makanya itu kita harus mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam itu dia itu mampu bisa menyesuaikan diri pada tubuhnya sendiri dan alam sekitarnya. Kodrat zaman artinya anak tersebut harus mampu bisa mengikuti perkembangan zaman, baik teknologi, IT, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kita lanjutnya ya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang namanya keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas, seseorang itu sebelum membentuk namanya keyakinan kelas, itu akan dibentuk namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu adalah sepakatan kita semua. Ketika sepakatan dibentuk, maka siswa itu akan bisa mematuhi dan terbentuklah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas terbentuknya berjalan dengan lancar, akibatnya lingkungan di sekelilingnya itu misalnya jadi kondusif, itu namanya lingkungan positif. Lingkungan positif sekitarnya bisa membuang sampah pada tempatnya, saling senyum, tidak mengejek dan sebagainya, datang tidak terlambat dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terbentuklah ketika sehari-hari itu mereka melaksanakan, terbentuklah yang namanya budaya positif. Sekarang saya ingin sedikit keyakinan kelas yang saya bentuk. Ya, ini posternya hasil keyakinan kelas, sepakatan kelas dari kelas 7B. Ini video pembentukan suatu keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa kebuka. Ada bermasalah. Bentar, saya tutup dulu ya. Oke. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di suatu kelas, di kelas 7B.
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, dari hasil pembentukan keyakinan kelas, akibatnya selanjutnya terbentuklah namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang mereka jadi satu tempel-tempel, terbentuklah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama itu tertib dan disiplin dalam melaksanakan komitmen peserta didik. Yang kedua, melakukan piket sekelas sesuai dengan jadwal dan tugas. Yang ketiga, menghormati dan menyayangi guru dan teman kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang kelima, partisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, menggunakan HP jika dikenakan nama guru. Yang keenam, jika melanggar, membawa bunga dan pet atau buku literasi. Nah, jika melanggar, dia suruh membawa bunga buat taruh di ruangan, atau pet itu pajangan, atau buku literasi untuk baca literasi tiap hari Kamis, literasi. Oke, Bapak Ibu, udah siap? Kita lanjutin lagi ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu, guru itu sebagai penghukum. Nah, Ibu seperti ini enggak? Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Manajer, R turun. Manajer, bukan mesin. Ya, bagaimana ceritanya? Ini saya mau nyetel nih. Apa perbedaannya? Kita tonton dulu ya. Apa perbedaannya? Bisa nggak nih tonton? Nah, coba saya keluarin dulu. Seperti tadi. Tadi keluar dulu. Kita tonton sebentar. Ini saya tutup. Ya, sebenarnya ini pernah disetel sama teman saya sebelumnya, ya, tapi saya cuma sekedar menguatkan. 5 posisi guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi, Naren. Aktornya Naren dari tadi ya, Bu Pak. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, iya.
Tadi kita sudah nonton video ya tentang si Naren. Naren. Sekarang kita lihat ya. Nah, tentang si Naren. Tunggu sebentar. Oke, tadi kita sudah nonton tentang 5 posisi kontrol, ya, restitusi, yaitu tentang guru sebagai penghukum, guru sebagai permasalahan bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sekarang kita lihat, Ibu Bapak, nah, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, ketika guru berbuat itu, biasanya guru itu menunjuk, ya, menghadik, menyindir, menyakiti, dan lain sebagainya. Itu sebagai penghukum. Kalau guru sebagai berbuat bermasalah, itu biasanya dia berceramah, menunjukkan kecewaan, dan lain sebagainya yang dalam. Itu merasa buat bersalah. Kalau guru sebagai teman, biasanya dia membuat alasan untuk murid-muridnya, agar murid-muridnya itu bisa mengakui dan sebagainya. Itu teman. Nah, kalau guru sebagai pengantau itu dia mengukur tadi. Nanti kalau kamu kesiangan, sekarang jam 2, jam 7. Masuk jam 7, sekarang jam 7:20, berarti nanti istirahat kamu 20 menit dipakai. Nah, itu sebagai menghitung dan mengukur. Kalau guru sebagai manajer, yaitu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan biar itu dia sadar. Itu. Ya. Kemudian biasanya kalau guru yang dalam berkata itu ketika penghukum, guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan, nah itu dengan nada tinggi. Kalau merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kenapa kamu melakukannya? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kalau dia sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Kamu pasti bisa seperti itu. Ya, ayolah bantu Ibu, Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau kamu tidak melakukannya, bagaimana pemantau? Karena kamu sudah menghabiskan waktu, maka waktu yang kamu habiskan, maka akan dipakai lagi untuk melakukan menembus kesalahan kamu, pemantau. Kalau guru sebagai pengontrol diri adalah apa yang kita yakinin, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakini bagaimana harusnya, maukah kamu bisa memperbaiki, nah itu kalau sebagai manajer. Kalau kamu mau perbaiki, jadi kita kira-kira bagaimana? Yang penting hasilnya. Kalau dia sebagai guru, sebagai penghukum, maka terjadi murid itu adalah sebagai pemberontak, pendendam sama guru tersebut. Ya kan? Menyalahkan orang lain, apa-apa, gara-gara guru itu, gitu. Kalau dia merasa buat bersalah, maka dia itu selalu apa? Murid itu selalu berbohong ketika ketemu. Katanya berbohong, dia dibuat bersalah, berbohong. Sembunyi-sembunyi, menyangkal. Kalau dia sebagai teman, maka terjadi murid itu akan tergantungan pada guru. Kalau guru nggak ada, maka dia akan kecewa. Kalau dia sebagai pemantau, maka murid itu bisa menyelesaikan diri ketika dia itu diawasi atau tidak. Ketika diawasi, dia bisa berbuat baik. Ketika dia tidak diawasi, dia berbuat jahat. Nggak ada kesadaran diri. Kalau dia sebagai manajer, maka dia bisa menguatkan watak dan karakter. Ya, bagaimana? Ya. Oke. Lanjut Bu Bapak ya. Nih. Ini masih ada nih. Dampaknya. Nah, kalau sebagai penghukum, maka yang terjadi murid itu selalu mengulangi kesalahan berulang kali, selalu bersifat agresif, tidak peduli dengan sesama. Kalau dia merasa kita buat guru itu sebagai perasaan merasa bersalah, maka terjadi dia rendah diri, merasa gagal, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Kalau dia sebagai teman, dia maka murid itu selalu tergantungan sama guru. Apa-apa, guru mana nih, aku tergabung. Kalau nggak ada ibu itu, aku merasa terabaikan dengan guru lain, aku nggak mau, dan sebagainya. Kalau sebagai guru, sebagai pemantau, maka yang terjadi dia itu ketika ada guru dia berbuat baik.
Dampak pada murid. Dan itu dia itu selalu ingin mendapatkan hadiah atau hukuman, menghindari hukuman. Kalau ada guru berbuat salah, dia menghindar. Pantau, ya. Kalau murid itu guru bersifat sebagai manajer, dampak pada murid yang penting yaitu dia murid bisa mengevaluasi diri. Ini dia kaitannya. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada suatu namanya segitiga. Prosesnya itu mana aja yang dilakukan? Apakah dia memvalidasi kebutuhan dulu namanya segitiga kan? Apa dia identitas kegiatan dulu, identitas menstabilkan identitas atau meyakinkan identitas? Kalau pada saat ini, ya kan? Nah, pada saat ini pertama itu menstabilkan identitas, yaitu setiap orang itu adalah mengubah identitas anak dari yang merasa gagal menjadi anak yang sukses. Yang kedua, kualitas kebutuhan adalah kalau kita memahami kebutuhan dasar anak, memahami setiap tindakan, perubahan, cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya pernyataan, kalau kamu punya alasan, kenapa kamu melakukan itu? Adakah cara lebih efektif untuk yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan, setelah kamu melakukan langkah 1, 2, maka akan siap untuk menghubungkan dengan nilai. Nah, itu ceritanya. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit video yang saya buat tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Segitiga restitusi. Mana ya? Nah, coba kita lihat. Ini nomor 148. Oke, kita lihat segitiga restitusi. Ini agak lemot nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nafisa. Selamat datang, silakan duduk. Halo Nafisa, apa yang kamu lakukan dari pagi di lapangan? Saya tidak mengikuti upacara, Pak. Oh begitu, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan itu baik atau salah? Salah, Pak. Kalau kamu berbuat salah, mari kita sama-sama mencari solusi. Kita semua manusia tidak sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak ingin ketemu dengan kamu, tidak ingin memperkeruh kesalahan kamu. Mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Padahal kamu tahu bisa melakukan lebih baik dari ini. Iya, Pak. Saya bisa melakukan lebih baik dari ini, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Iya, Coba kamu ceritakan kepada Bapak secara lengkap. saya tidak mengikuti upacara bendera karena tidak memiliki topi dan dasi. Apakah kamu tahu aturan yang berlaku di sekolah ini? Sudah, Pak. Saat awal saya masuk ke sekolah, ini, Pak. Lalu nilai-nilai keyakinan apa dari tata tertib yang berlaku di sekolah ini? Disiplin dan tanggung jawab. Lalu, apakah kamu yakini dari keyakinan sekolah ini? Sangat yakin, Pak. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siap, Pak. Saya akan memperbaikinya. Lalu, apa rencana kamu dalam hal memperbaiki dalam masalah ini? Yang pasti saya akan membesarkan topi dan dasi pada malam hari sebelum upacara bendera. Oke, baik. Bapak akan menunggu dan selalu mengawasi perubahan dalam diri kamu agar tidak terjadi masalah seperti ini lagi. Baik, Pak. Saya mengajukan dengan siapa saya tidak lupa lagi. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Nafiza. Terima kasih, Pak, atas dukungannya. Ya, terima kasih. Ya, itu contoh ya yang saya buat. Contohnya ya pakai aplikasi CapCut. Nah, selanjutnya
refleksi Bapak Ibu, ya, ada di aplikasi, silakan diisi, itu pakai Padlet, ya, silakan diisi. Nanti kita lihat, ya, apa hasil refleksi hari ini kita belajar. Ya, ya oke Bu ya, kita lihat jawaban ibu-ibu sudah ngisi, yang sudah ngisi kita lihat ya. Nah, jangan lupa yang belum ngisi ini barcode-nya ya, refleksi, kita lihat jawaban ibu-ibu. Ibu bapak semua ya, sudah di barcode, udah saya share di grup ya ininya, kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita lihat jawabannya. Jawabannya, pertanyaan pertama, apa yang baru, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Ini ada yang jawabnya yang pertanyaan pertama nih, teman, berarti salah jawab ini, salah kolom dia. Jadi termotivasi lebih baik. Ya, yang nggak ada nama kasih nama Bu ya. Hukuman bukan solusi dari permasalahan siswa. Bagus ini, bagus sekali Bu ya. Ibu bagus Ibu. Siswa sesungguhnya bisa diajak bicara dan berpikir bersama untuk memikirkan masalah sendiri. Ibu bagus Bu, ya. Kemudian, sebelum saya belajar mendapatkan materi ini, selama ini saya sebagai guru bertindak sebagai penghukum. Wah, sayangnya Ibu bagus nih ininya, tapi nggak ada namanya Bu. Nah ini Bu Dian nih. Saya mendapatkan informasi baru tentang posisi kontrol guru, dan jadi berefleksi melihat diri saya guru seperti apa. Lalu saya akan senantiasa mengubah menjadi posisi manajer. Wah bagus sekali kemudian jawabannya. Kemudian Bu Dwi Kurnia menjawab bahwa sebelum saya sebagai guru selalu memberikan hukuman atau sanksi jika ada kesalahan kepada siswa setelah mendapatkan materi, saya berubah sikap yang salah tersebut. Oke. Bu Rini menjawab, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengarkan dan menghargai. Ya, bagus Bu. Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, kita lihat sini. Ya, ingin mencoba menjadi lebih baik. Bu Dwi Kurniawan jawab senang. Bu Dia menjawab senang karena mendapatkan informasi baru dan bermanfaat. Bu Yeni menjawab semangat dan senang. Iya Bu Yeni, terima kasih. Ada yang jawab happy. Bu Dibia menjawab dapatkan ilmu yang nanti akan diterapkan. Senang mendapatkan penyebaran restitusi. Senang mendapatkan wawasan. Menambah ilmu baru. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Posisi guru seperti apa yang saat ini saya sering lakukan? Bu Rini menjawab guru sebagai pemantau. Bu Dian menjawab membuat rasa bersalah. Ada yang jawab penghukum, teman, guru pemantau, pemerhati. Wah nggak ada Bu pemerhati Bu. Sering menghukum. Ini nggak boleh Bu ya. Pertanyaan terakhir, posisi guru seperti apa yang kelak akan saya terapkan nanti? Guru sebagai manajer Bu Dian. Bu Rini guru sebagai manajer. Betul Bu Rini. Terima kasih. Bu Yeni guru disiplin dan KBM. Nggak ada pilihan Bu. Ya, nggak ada pilihan KBM. Guru sebagai manajer, betul. Ya, terima kasih Bu Kurniawan. Guru sebagai manajer, Bu Dibia posisi guru sebagai manajer. Oh, Bu Yeni ganti lagi manajer. Dan semuanya sama, insya Allah berubah menjadi lebih baik untuk menjadi guru sebagai manajer. Ya. Oke. Akhirnya kita buat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan itu, apa kesimpulannya? Untuk membentuk suatu budaya sekolah yang berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah yang mudah, tetapi kita harus mampu melalui dan memecahkan yang terbaik untuk murid kita di sekolah. Yang kedua, buah dari kerja keras ini dapat dilihat ketika kita menyadari bahwa murid kita itu sebenarnya bertumbuh menjadi orang yang dewasa dan kelak akan menjadi orang sukses di pekerjaannya. Kemudian di kehidupannya, relasi dengan orang lain dengan karakter memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi luhur, bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Ada lagi kesimpulan? Ya. Kesimpulannya bisa juga murid kita ke depan itu menjadi orang yang
dapat diandalkan untuk negara kita, ya, bermanfaat bagi dirinya, betul, bermanfaat bagi masa depannya. Ya, Ibu Bapak, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas kesediaan untuk hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisan Wahyudi Kuswahan, mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 95 Bapak Pramono, ingin menyampaikan testimoni terhadap budaya disiplin yang baik kepada Bapak Ferry angkatan 10. Semoga Bapak Ibu SMP Negeri 95 dapat menerapkan apa yang telah dijabarkan, apa yang telah dibahas oleh Pak Ferry sebagai calon guru penggerak angkatan 10, sehingga dalam menangani anak bisa sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka, sehingga semua berpusat kepada peserta didik dalam penanganan siswa tersebut. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurdianti. Saya adalah teman dari Bapak Ferry Ilhamdi, guru CGP Angkatan 10. Saya ingin memberikan testimoni mengenai diseminasi materi disiplin positif Pak Ferry yang diadakan kemarin. Penyampaian Pak Ferry dalam disiplin positif kemarin sudah sangat baik dan dapat dimengerti dengan baik. Kemudian Pak Ferry juga memberikan contoh-contoh bagaimana cara untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak-anak di sekolah. Kedepannya saya harap saya bisa menjadi guru yang menerapkan disiplin positif dengan baik pada anak-anak. Saya harap saya bisa menjadi guru manajer yang memberikan penyelesaian masalah terbaik untuk anak-anak, bukan sebagai guru penghukum yang hanya menyelesaikan masalah berdasarkan sudut pandang saya sendiri. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafizah Nailatul Iza dari kelas 7B. Saya ingin memberikan testimoni kesepakatan kelas. Pada awal pembelajaran, Pak Ferry meminta kami semua siswa untuk menuliskan kesepakatan apa yang akan kami terapkan nanti. Rangkuman kesepakatan kelas tersebut dirangkum dan ditempelkan di dinding kelas. Nantinya kesepakatan kelas yang kami sepakati dari awal pembelajaran bisa membantu kami dalam menentukan disiplin positif dalam pembelajaran. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Salsabila Sari Putri dari kelas 7B. Saya ingin memberikan testimoni tentang kesepakatan kelas di kelas kami. Pada saat pembentukan kesepakatan kelas, kami diminta menuliskan di kertas, kemudian ditempel di papan tulis. Kemudian Pak Ferry merangkum kesepakatan kelas yang kami buat dan menjadi keyakinan kelas di 7B. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam hangat dari saya, Ferry Ilhamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.